Bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah.
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Saya yakin kita semua di rumah atau dimanapun Anda berada, Bapak Ibu sekalian, semuanya sehat, semuanya dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang penuh dengan kasih Allah, penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan urapan yang baru. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendapatkan berbagai pemikiran Tuhan, sehingga kita bisa semakin hari, semakin dibangun di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera. Tapi sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, hari ini mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk kehadiran Roh-Mu yang setia, yang selalu berada bersama kami melalui semua jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau bergerak dengan apa yang tidak pernah kami bayangkan, dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan dan pikirkan. Dan Engkau membuat semuanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap hati, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sehingga mereka diubahkan oleh kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan mari kita semua percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, minggu ini adalah kelanjutan dari khotbah saya yang sebelumnya, berbicara tentang damai sejahtera. Sebenarnya damai sejahtera ini sangat penting untuk Roh Kudus bekerja. Roh Kudus kita disebut roh kebenaran. Dan buah dari kebenaran adalah damai, ketenangan, dan ketentraman. Saya sudah bagikan di minggu lalu bahwa ketenangan, ketentraman, damai itu adalah buah dari kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan tampak dari masalah benar salah, bukan masalah dari kelengkapan pengetahuan kita, pengertian kita yang sempurna, pengertian kita yang tepat, yang yang presisi, yang tinggi, yang lebih baik, lebih sempurna daripada pengertian orang lain. Itu bukan kebenaran. Kebenaran itu hanya dapat dilihat dari damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Nah, Roh Kudus disebut roh kebenaran. So, tidak mungkin Roh Kudus bekerja kalau tidak ada damai. Tidak mungkin Roh Kudus bekerja kalau tidak ada kebenaran. Itu kenapa kita dibenarkan, bukan karena usaha kita, sehingga kita punya usaha tidak menentukan masalah kita, kebenaran kita. Nah, karena usaha kita yang serba terbatas, yang serba kurang, yang serba tidak sampai, serba tidak cukup, tidak memenuhi standar, makanya kita tidak lagi merasa tertuduh, tidak lagi merasa bersalah, karena kebenaran kita bukan lagi berdasarkan apa yang kita bisa lakukan, tapi berdasarkan apa yang Tuhan lakukan. Sehingga kebenaran itu menimbulkan damai sejahtera. Tidak ada yang bisa ambil damai sejahtera itu daripada engkau. Tidak ada yang bisa ambil ketenangan itu. Karena kebenaran itu pun tidak ada yang bisa tambahkan, tidak ada yang bisa kurangi. Karena kebenaran itu adalah pemberian Tuhan. Sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat Roh Kudus itu bekerja, Roh Kudus itu ada, bagaimana kita mau mendengar suaranya, bagaimana kita mau didorong, dipimpin, bukan cuma hidup oleh Roh, tapi dipimpin Roh, maka indikator yang paling pertama kita tahu Roh Kudus ada bersama dengan kita adalah ketenangan, ketentraman, ya, kesabaran, kemurahan, yang ada yang disebut buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. So every time kalau berada di bawah kuasamu, berada di bawah kekuatanmu, because God never asked you to do something yang beyond your power, beyond your ability, beyond your scope, beyond your dominion. Ya, it's in our domain, makanya it's our responsibility. God never asked more than that. Makanya kalau sedapat mungkin sebisa-bisanya saudara tahu hidup terus dalam kasih, ya, hidup terus dalam damai, dalam sukacita, ya, dalam kesabaran, dalam kemurahan, dalam kebaikan, dalam kesetiaan,
dalam kelemah lembutan, dan dalam penguasaan diri. That is our domain. That is our ability. You can do it. Di situ bagiannya kita. Nah, jadi saya ingin kita masuk lebih jauh lagi kepada apa sih sebenarnya berjalan dengan Roh Kudus. Apa sih sebenarnya damai ini? Ya, saya mau saudara lihat sama-sama bersama saya, kita mulai dari 2 Korintus 5. Di 2 Korintus 5 Bapak Ibu sekalian, di situ ada ayat satu sebenarnya saya suka banget dari 2 Korintus 3, 2 Korintus 4, 2 Korintus 5. Semuanya itu berhubungan. Ya, saya sudah, sebelum saya teruskan dulu, saya ulang sedikit. Bapak Ibu sekalian tahu bahwa kunci dari perjanjian baru itu cuma ada pada 3 hal. Ya, saudara adalah surat Kristus. Orang tidak akan belajar firman Tuhan dari buku, dari catatan, dari textbook, dari teologi, dari khotbah YouTube, dari pengajaran. Orang tidak akan belajar dari khotbah inspirasional. Orang belajar Injil. Injil disampaikan, diberitakan melalui hidup kita. Karena hidup kita, diri kita ini adalah surat Kristus. Jadi bagaimana engkau hidup dengan Tuhan, bagaimana engkau bergaul dengan Roh Kudus, bagaimana engkau hidup bersama dengan Tuhan. Karena Allah kita bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Jadi kita hidup bersama dengan Dia. Disitulah orang melihat Injil itu. Injil itu ada di dalam hidup saudara. Kabar baik itu ada dalam hidup saudara. Bukan dalam pikiranmu, bukan dalam pengetahuanmu, bukan dalam pemikiran yang sistematis, bukan dalam kepintaran, intelijensi, bukan dalam penyampaian secara rasional, secara logika. Bukan, Injil itu dari kehidupan, dari cara hidup kita, dari bagaimana kita hidup. Karena Injil itu adalah hidup kita. Surat itu adalah tubuh kita sendiri, hidup kita sendiri. Kedua, ditulis oleh sebuah pelayanan. Ya, jadi saudara harus lihat bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan panggil untuk melayani engkau, yang untuk menyampaikan Injil itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin Injil itu tiba-tiba muncul kepada seseorang. Pasti ada orang yang dipanggil Tuhan, dikhususkan Tuhan, dikuduskan Tuhan, yang mempunyai, diberikan hati oleh Tuhan untuk melayani engkau, untuk mengasihi engkau, untuk memperlihatkan apa Injil itu kepada engkau. It's the same thing with the Father. Tidak mungkin the Father himself menyatakan itu kepada kita di dalam roh. No, Dia datang dalam firman-Nya menjadi manusia. He sanctify, Dia khususkan, Dia pisahkan, Dia set aside. Kristus Yesus, Yesus Tuhan, firman yang menjadi daging, to become someone who loves us, yang dipanggil untuk melayani, yang untuk memberikan hidupnya, untuk memperlihatkan kita Injil itu. So, Dia ditentukan oleh Bapa untuk menyampaikan Injil kepada kita. Injil itu ada dari kehidupan Yesus. That's why Injil kita ada 4. To see the life, the words, the life, the examples yang Yesus berikan. Kita tidak perlu seluruh firman Tuhan. You just see Jesus, you follow His footstep. Kita ikuti Dia. That's the gospel. Kita menerima dari kehidupan seseorang. Bagaimana Dia melayani orang, bagaimana Dia mengasihi orang, memberikan hidupnya, mengutamakan orang lain, menjadi pelayan buat mereka, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memperbaiki, yang membuat semuanya menjadi baik, yang menjadi jawaban bagi banyak orang-orang yang bermasalah, yang tidak memiliki jawaban. He become the answer for people who has no answer. So that's the gospel in the life of Jesus. It's the life of Jesus. That is the gospel. So someone has to be set aside. Someone has to take Jesus' shoes dan become like Him dalam hidupmu. Itulah cara yang kedua. Jadi pertama harus kita sendiri. Kedua, orang yang dipanggil Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk melayani engkau, memberikan Injil itu kepada engkau. Ketiga adalah Roh Kudus. Orang yang melayani engkau itu, yang memberitakan Injil itu, hanya bisa menulis firman Tuhan ke dalam hatimu oleh karena Roh Kudus. Kita tidak menulis firman ke pikiran orang,
Dengan demikian kita tidak berargumen, tidak berdebat, tidak melakukan perbantahan, tidak melakukan satu suatu debat, perdebatan, argumen, tidak melakukan apologetika, ya puji Tuhan mereka-mereka orang-orang yang melakukan apologetics. Tetapi that's not how the word of God being written in your life. It's not through systematic apologetics di dalam menyampaikan firman Tuhan itu kepada kita. Walaupun itu penting, walaupun itu bagus sebagai pengetahuan, tetapi that's not how the gospel is being transferred, di being impartasi dalam hidup kita. It has to be the Holy Spirit yang menulis firman itu, dan firman itu harus ditulis di hatimu. So, kita tidak bisa mengontrol Roh Kudus, tetapi kita bisa mengatur hati kita. So, hati kita inilah yang harus kita atur. Dan kita harus tahu bahwa tidak seorang pun yang mengenal hatinya kecuali Tuhan sendiri, kecuali Roh Kudus. Makanya Daud mengatakan, selidikilah aku, ujilah aku, lihatlah hatiku Tuhan. Ya, apakah aku ke kiri, apakah aku ke kanan, apakah aku menyimpang atau tidak. So, bebaskan aku dari kesesatan, bebaskan aku dari apa yang tidak aku ketahui, yang tidak aku sadari. So, he talks about his heart. Hatinya sendiri, dia sendiri pun tidak bisa merubah hatinya. Tetapi he's willing, dia mau untuk berubah. Maka waktu dia berdosa, dia bilang, berikan aku hati yang rela. Berikan, lengkapi aku dengan roh yang rela. Jadikan hatiku tahir. Ya, dia bilang, bangkitkan kegilaan kembali dalam diriku. So, he's asking for his heart to be restored. Dia minta hatinya diperbaiki. Because the heart is the place where the Holy Spirit menulis itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari semua yang saya bagikan ini, this is the key. 2 Korintus 3 berbicara tentang perjanjian baru. Dan itu kenapa dia bilang, Musa, walaupun kemuliaan yang menyertai begitu besar, sampai mukanya bersinar, orang Israel tidak bisa melihat mukanya, wajahnya yang bersinar. Kemuliaan itu pudar. Kenapa? Karena tidak ada selubung yang menutupi hati mereka. Suatu mereka membaca itu kitab suci. So it's a symbol that the Holy Spirit is not in them. Sehingga akhirnya waktu membaca Alkitab itu, mereka tidak akan pernah mengerti. Because you cannot baca Alkitab dengan pikiranmu. You cannot grasp the Bible dengan intelek, dengan rasiomu, dengan kemampuan pikiranmu, sepintar-pintarnya kita, seberpengalaman-pengalamannya kita tidak bisa mengerti Alkitab itu, firman Tuhan itu, dengan kemampuan kita atau dengan kemampuan orang. You have to have the Holy Spirit untuk memberikan itu kepada kita. Through a person yang dia sudah siapkan, yang dia sudah khususkan untuk melayani engkau. So, sudah lihat di situ bagaimana, kenapa terus Tuhan bilang, kalau hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Sebab di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita dengan muka tidak berselubung, memandang kemuliaannya, dirubah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar. So, the Holy Spirit itu yang mengangkat selubung itu. But He needs your heart untuk berubah. He needs what is in your domain, what is in your possession, what is in your power, what is in your dispose. Itu kita ambil, kita lakukan, kita belokkan hati kita. Kita tahu itu pun juga karena ada anugerah. Tetapi di situ melibatkan kerelaan kita, melibatkan kemauan kita untuk mengikuti Dia. Nah, itu kenapa kita bilang, saya bacakan sebentar di 2 Korintus 5. Di 2 Korintus 5 dikatakan seperti ini, karena kita sudah berbicara soal ini, so saya coba bagikan sebentar. Ada satu ayat di 2 Korintus 5 mengatakan seperti ini, ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati, Dia yang telah dibangkitkan untuk mereka. So, di sini dia tidak berbicara untuk orang percaya saja, dia bilang untuk semua orang. Sebab jika satu orang sudah mati untuk semua orang, perhatikan, semua orang, ayat 14, semua orang,
maka mereka semua sudah mati. Karena Kristus ayat 15 telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia, supaya ya karena Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi sudah lihat bahwa Yesus mati bukan cuma untuk orang percaya, tapi untuk semua orang. Nah, jadi kita tidak bisa lagi melihat satu orang pun di dunia ini, walaupun dia orang tidak percaya, entahkah dia orang dari agama lain, entahkah dia dari kepercayaan latar belakang yang berbeda, entahkah bahkan mungkin dia ateis, mungkin dia tidak percaya Tuhan. I don't care. The Bible said semua orang. Yesus sudah mati untuk semua orang. Berarti semua orang itu juga sudah mati. So, mereka sekarang hidup, tapi mereka tidak hidup untuk diri mereka. Mereka hidup untuk Yesus. So, semua orang sudah menjadi milik Yesus. Semua orang sudah menjadi berada dalam domainnya Tuhan, dalam anugerahnya. Dia atur satu orang untuk pekerjaan yang kurang mulia, dia atur satu orang untuk pekerjaan yang mulia. Di dalam rumah Tuhan ada perabot yang dipakai untuk tujuan yang kurang mulia, ada perabot yang dipakai untuk tujuan yang mulia. Kalau seorang menguduskan dirinya, maka dia akan dipakai untuk tujuan yang mulia. So there are people yang tidak menguduskan dirinya, there are people who doesn't believe, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menolak Tuhan. Mereka tetap tidak berarti mereka di luar Tuhan. They're still under God. God still own their life. God still control their life. God still use their life untuk hal-hal yang mungkin kurang baik, untuk hal-hal yang mungkin kurang mulia, untuk hal-hal yang mungkin kita lihat yang jahat, tapi it doesn't mean berarti Tuhan tidak berkuasa. Jadi kalau kita lihat sesuatu kejahatan terjadi, it doesn't mean God is not in control. God is in control. Makanya waktu Pilatus mengatakan pada Tuhan Yesus, bilang, aku punya kuasa untuk melepaskan kau. Tuhan bilang, kau tidak punya kuasa sedikit pun atas saya. Kalau itu tidak diberikan oleh Bapakku dari surga kepadamu. So, walaupun Pilatus punya kuasa atas Yesus, itu bukan karena kehebatan dia. Itu karena memang diberikan oleh Bapa di surga. So every people, every creations, semua orang, semua itu sudah di mata Tuhan, mereka sudah mati. Karena Yesus sudah mati, mereka juga sudah mati. Karena Yesus hidup, mereka juga hidup. Tapi mereka hidup bukan untuk diri mereka, mereka hidup untuk Tuhan. Nah, the problem cuma satu, mereka tidak melibatkan kehendak mereka. Mereka tidak sadar, mereka berada dalam pengaturan Tuhan. Tanpa sadar, mereka sebenarnya menggenapi apa yang Tuhan katakan. Mereka sebenarnya menggenapi firman Tuhan. Ya, walaupun tujuan yang kurang mulia, mereka menggenapi firman Tuhan. Nah, the problem tidak ada reward buat mereka karena mereka tidak terlibat di dalam mengikuti kehendak Tuhan. They are not a part, mereka tidak jadi partner, tidak menjadi rekan, tidak bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Nah, itu bedanya sama orang percaya. Nah, kalau kita percaya pada Yesus, kita ngerti apa yang menjadi pengaturan dia, apa yang menjadi kekuasaan dia, apa yang menjadi domain dia, di mana anugerahnya bekerja. Kita ikuti itu dengan kerelaan, bukan kita blind, bukan kita cuma diatur tanpa kita sadar kita ngikutin. No, kita sadar dan kita rela. So, ada bagian kita, there's bagian kita, ada disposisinya kita. Kita punya bagian ada di situ. Nah, itu kenapa ada upah buat kita. That's the difference antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. So, itulah Allah kita. Dia berkuasa atas semuanya. Ya. Jadi, tapi yang membuat berbeda adalah orang itu tidak sadar dengan apa yang dilakukan. Tapi kita, sewaktu hati kita berbalik, Roh Kudus bekerja dan mengangkat selubung itu. Sehingga kita sekarang bisa melihat kemuliaan Allah. Bukan kita, Roh Kudus. Itu kenapa yang penting adalah Roh Kudus. Ya, saya berbicara supaya saudara mengerti. Kita adalah surat, dan karena kita surat, hati kita harus kita sediakan untuk ditulis oleh Roh Kudus. Nah, that's your disposal. Itu kita punya bagian. It's on our disposal. Itu kita punya, itu ada dalam domainnya kita. Kita harus memberikan, menyediakan hati yang baik. Walaupun kita tidak bisa lakukan itu sendiri, but it involves kerelaan kita, it involves obedience kita, it involves melibatkan kita punya kemauan, melibatkan kita punya persetujuan, agreement dengan Tuhan. Ya, itu bedanya dengan orang yang tidak percaya. Tetapi agreement kita ini tidak ada gunanya kalau Tuhan tidak ada. Kita punya ketaatan tidak ada gunanya kalau Roh Kudus tidak ada.
Kita punya kerelaan tidak ada gunanya kalau Roh Kudus tidak ada. So we just memberikan kertas, tapi the word is not being written if there's no Holy Spirit. Karena yang bisa menulis firman dalam hidupmu adalah Roh Kudus. Nah inilah bedanya. Karena seperti saya sudah katakan, Musa, dia turun di Gunung Sinai, dia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan berbicara dari tengah-tengah Gunung Sinai itu kepada umat Israel, but the Holy Spirit tidak pernah turun ke atas mereka. Dan itu kenapa mereka binasa di padang gurun. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka punya firman, tapi firman itu tidak berguna. Firman itu sekali lagi tidak berguna. Ya, coba saudara buka ke Ibrani 4. Haleluya. Saya harap kita bisa selesai dalam khotbah hari ini. Karena terus terang topik ini cukup panjang. Dan kalau tidak, saya takut kita tidak selesai juga hari ini. So anyway, please kita perhatikan dengan baik supaya kita bisa cepat, karena kita agak cepat berpindah. Kita lihat di ayat di pasal keempat, ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti mereka kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu, perhatikan, tetapi firman Tuhan, firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Lihat. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Kepada kita, it's the same thing. Kita menerima firman, orang Israel menerima firman. Tetapi firman yang diberitakan kepada mereka itu tidak berguna. Kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dan mereka yang mendengarnya. Ayat 2 Bapak Ibu sekalian. Ibrani 4. Karena tidak berguna, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara mungkin pernah dengar 1 Korintus 3. Apolos menabur, Paulus menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. So why firman itu tidak bertumbuh? Kenapa firman itu terbuang dan tidak berguna? Walaupun mereka mendengarkan kabar baik sama seperti kayak kita. Mereka menerima firman Tuhan sama kayak kita. Karena tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak ada, oleh karena itu firman tidak bisa ditulis. So di dalam kekristenan itu tak 3 elemen utama. Kau sebagai surat, kemudian orang yang menyampaikan firman Tuhan, ketiga Roh Kudus dan hati kita. Kalau kita sebagai surat, kita berbicara tentang hati kita, itu kita terlibat. Kita punya involvement, kita punya keterlibatan. Semakin saudara taat, semakin saudara rela, semakin saudara agree, semakin saudara mengikuti, semakin mudah Roh Kudus bekerja. Tetapi yang menulis firman itu bukan kita. Bukan kita punya dalam kita punya kekuatan, bukan andilnya kita. It's not in our, kita bukan punya it's not in my saya punya kekuatan. Tidak di dalam saya nggak punya power untuk itu. Itu yang disebut dengan penulisan firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus ini sangat penting. Seperti saya ulangi lagi. Roh Kudus sangat penting. Nah, ingat, Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak bisa dari kita. Karena kebenaran itu dari Roh Kudus. Makanya kebenaran itu diberikan. Sesuatu yang diberikan kepada kita. Sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita punya bagian cuma percaya, cuma menerima, cuma mengikuti, cuma mentaati, cuma mengalir dengan Roh Kudus itu. Mengikuti kemana dia pergi. Nah itulah kebenaran kita. Kebenaran kita bukan dari kita, tapi kebenaran dari Roh Kudus. Nah dengan demikian kita tidak bisa tambah, kita tidak bisa kurangi. Saudara tidak bisa jadi lebih benar, saudara tidak bisa jadi kurang benar. Apapun yang kau lakukan tidak bisa mempengaruhi kebenaranmu. Nah karena kebenaran tidak bisa dirubah dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu damai sejahtera pun tidak bisa dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita buat kesalahan, kita jatuh, kita kurang dalam berbagai hal, itu masuk akal.
Tapi itu tidak boleh mempengaruhi damai sejahteramu. Karena kebenaranmu pun tidak dipengaruhi oleh itu. Bukan sekarang kita bisa seenaknya berbuat dosa. Karena kalau kita sudah mati bagi dosa, bagaimana kita bisa hidup di dalam dosa? Dosa itu bukan berarti kita melanggar firman Tuhan saja. Melanggar firman Tuhan adalah dosa. Melakukan sesuatu tidak berkenan pada Tuhan itu adalah dosa. Tapi it's more than the law. It's more than tidak boleh. Bukan. Harus begini. Bukan itu. Lebih jauh daripada kenapa kita bisa melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita bisa melanggar? Nah, kenapa itu adalah karena kita hidup tanpa Tuhan. Kita hidup sendiri. Kita yang mengatur. Ya, kita tidak hidup dengan Roh Kudus. Seperti saya katakan, karena Roh Kudus yang menulis firman, kehadiran Roh Kudus itulah yang menyebabkan kita tidak mengikuti keadaan kita yang berdosa, which is di mana kita sendiri tanpa Tuhan. Ya, saudara selalu harus ingat, dosa itu adalah sewaktu iblis mengatakan, kalau kau makan buah ini, kau tidak akan mati. Kedua, Allah tahu bahwa kau akan menjadi seperti Allah. Jadi pertama dia bilang, kau tidak akan mati kalau kau makan ini. Kedua, kau akan jadi seperti Allah. Kau akan dapat tahu, tapi matamu akan terbuka. Kau tidak akan mati, matamu akan terbuka, dan kau akan jadi seperti Allah. Tahu mana yang baik dan jahat. 4 hal ini. Inilah sifat keberadaan, nature, keadaan kita yang berdosa. Kita merasa kita tidak akan mati, kita hidup seakan-akan kita tidak akan mati. Kedua, kita punya mata terbuka, kita yang menilai, kita yang menentukan. Input yang ke mata kita yang tentukan mana yang kita mau, mana yang kita jadi Allah. Kita yang tentukan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang tidak merugikan. So that is a life without God. You become God of yourself. Engkau menjadi Tuhan atas dirimu. Walaupun kita punya ayat. Makanya saya kadang-kadang agak sedih melihat orang tuh selalu menulis ayat di dia punya profile picture, di dia punya apa, jadi kasih ayat inilah, ayat itulah. Nanti dia tulis, ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada Roh Kudus, itu ayat tidak berguna. Itu ayat tidak berguna. Kalau engkau masih hidup dengan cara-caramu sendiri, kalau engkau masih hidup dengan dirimu sendiri, engkau yang ngatur, engkau yang pikir, engkau yang menentukan, ya, itu semuanya adalah sia-sia, tidak berguna. Bapak Ibu sekalian, tidak berguna. Jadi saya pikir saudara lihat sini. Maka coba saya tahan karena kita dari 2 Korintus 3 kita akan masuk ke 2 Korintus 4 dan dari 2 Korintus 4 kita akan masuk ke 2 Korintus 5 dan 2 Korintus 5 itulah yang ingin saya khotbahkan pada hari ini. So this is a bit longer, tapi Bapak Ibu sekalian tahan sebentar, kita mau masuk pelan-pelan supaya dasar-dasar yang kita miliki itu semakin kuat. Saya mau saudara lihat ke Yesaya 48. Jadi karena kita bicara tentang dosa, dan dosa itu bukan melanggar firman Tuhan saja, tetapi di mana kita melakukan hal-hal, apa saja yang kita lakukan? Kita melakukan hal-hal yang di mana Tuhan tidak ada. We do it alone. Kita lakukan sendiri. Jadi walaupun itu baik, walaupun yang kita lakukan itu firman Tuhan, walaupun yang kita lakukan sesuai dengan apa yang tertulis, tetapi kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, kalau kita lakukan dengan inisiatif kita sendiri, maka kita hidup tanpa Roh. Makanya itu tidak baik. Itulah yang disebut dengan dosa. Karena iblis katakan, kau akan jadi seperti Allah, matamu akan terbuka, kau akan jadi seperti Allah, kau akan tahu mana yang baik dan jahat. So with your eyes, you will be like God. So your eyes is going to make you like God. And that like God means you will know apa yang baik, apa yang jahat. Kau akan mengerti what is good, what is evil. So your eyes will determine apakah ini baik atau tidak. So you become God karena kau bisa melihat, kau bisa independen, kau bisa sendiri. So itulah yang disebut dengan dosa dan itulah yang menyebabkan penyembahan berhala. Tadi saya katakan di Yesaya 48 ayat 3.
Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga dan semuanya itu sudah terjadi, sudah menjadi kenyataan. Jadi Tuhan kalau berbicara kepada kita Bapak Ibu sekalian, itu dia sudah beritahukan. Jadi dia tidak suruh kita mengambil elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, ya. Terus kita gabungkan menjadi kesimpulan, menjadi sebuah pemikiran, ya. Itu bukan Tuhan. Tuhan kasih dulu semua jawabannya, diberikan semua pictures-nya. Aku memberitahukannya, aku mengucapkannya, dan kemudian sekonyong-konyong, tiba-tiba dia melakukannya. Itu cara Tuhan bekerja. Makanya kita seringkali setelah terjadi baru Tuhan jelaskan. So God can speak to us without explain anything to us and do it. Dia tidak pernah mengharapkan kita untuk mengerti. Dia tidak pernah mengharapkan kita untuk dapat menggrasp, mengcomprehend apa yang dia maksudkan. Baru dia lakukan. Tidak. He'll do it anyway. Saudara siap, saudara tidak siap, he will do it. Dan setelah semua terjadi, sekonyong-konyong terjadi, baru dia kasih tahu. Ini loh, kenapa kemarin terjadi begitu? Karena begini, karena begini. So, itu caranya Tuhan berbicara. Tidak sama dengan cara pikiran kita bekerja. Pikiran kita bekerja, orang-orang dunia bekerja. Ada masalah. Masalahnya apa? Kita buat hipotesis dulu. Kenapa dia bermasalah? Kita diagnosis dulu. Terus kita buat hipotesa. Kita mencari jalan keluarnya. Kita mengobservasi, kita melakukan analisa, kita mengumpulkan data-data, terus kita berusaha mencari mana yang terefektif, terefisien, kita membuat strategi, kita execute, dan kemudian kita dapatkan feedback, kita perbaiki lagi, kita dapatkan feedback. Nah itu cara dunia. Dunia selalu bekerja dengan apa yang dia harus tahu dulu. Dia berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin, supaya gambarannya jelas, baru dia execute. Tuhan enggak. Dia langsung lakukan sekonyong-konyong. Dia beritahukan, entah kau ngerti atau tidak, tapi dia beritahukan pada engkau. Kau tidak mengerti, dia tetap juga akan lakukan. Ayat 4. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku akan memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya. Patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu. Dan sekarang engkau harus melihatnya, tidak kamu sendiri mau mengakuinya. Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dan yang sejak sekarang. Dari sejak sekarang, hal-hal yang baru dari sejak sekarang. Jadi hal-hal yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengerti, it doesn't fit kita punya understanding. Aku beritahu kepada kamu, dari sekarang, hal-hal yang tersimpan, yang belum kau ketahui. So, it's not registering in your knowledge. God will show you things yang kau tidak mengerti sekalipun. And he execute itu sekonyong-konyong supaya kau tahu bahwa ada Allah. Baru sekarang hal itu diciptakan. Baru sekarang hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebut engkau pemberontak sejak dari kandungan. Lihat, the reason why, karena kita suka berontak, kita suka independen, kita tidak mau diatur, kita mau mengatur, kita mau yang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, kita menjadi Allah atas diri kita sendiri. We are in control, kita yang menguasai, kita yang tahu step 1, step 2, step 3, kita mau tahu semuanya, di outcome kita mau kontrol. Tuhan bilang, aku akan lakukan sesuatu yang tidak pernah kau tahu. Bukan itu sudah pernah terada. Tidak, tiba-tiba aja ada. Aku buat dia jadi ada. Karena kita hidup di hadapan Allah yang bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Supaya kau tahu bahwa ada Allah. That's how God works. Kenapa? Karena buatan tanganmu itu berhala. Coba lihat Yesaya 41. Di Yesaya 41, saya mau saudara baca di ayat yang ayat 21. Dia bilang, ajukanlah perkaramu firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu firman Raja Allah Yakub. Ayat 22.
Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Lihat, kalau memang kamu pintar, kasih tahu apa yang akan terjadi. Kalau memang kamu bisa jadi Allah, kamu yang bisa kontrol, yang bisa atur outcome di depan. Beritahu apa yang akan terjadi. Membuat yang dahulu, beritahukan apa artinya. Supaya kami memperhatikannya. Ini maksudnya your knowledge, pengetahuanmu, diktatmu, buku-buku pengetahuanmu, intelekmu, tidak dipakai di depan Tuhan. Tuhan itu tidak pakai ini, dia pakai hatimu. Supaya kami memperhatikannya atau hal yang akan datang. Kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal yang akan datang kemudian. Supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Itu maksudnya Tuhan. Dosa itu kayak begitu, kita jadi kayak Allah. Nah Tuhan bilang, kalau kau betul Allah, coba kasih tahu aja apa yang akan terjadi. Jelaskan nubuatan-nubuatannya dulu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya tidak bicara, saya tidak menyerang atau mendiskredit siapapun juga di sini. But kalau saudara mulai pakai teologi, mulai pakai otak saudara, menyelidiki firman Tuhan A, B, C, D, you become aneh, tahu? You become like God. Engkau menjadi Allah atas dirimu. Karena Tuhan bilang, beritahukanlah hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Allahnya huruf kecil. Kalau kau betul-betul Allah, kau betul-betul menjadi orang yang mengatur, mau hidup tanpa Tuhan, kau bisa atur hidupmu independen. Beritahukanlah semuanya itu. Kabarkanlah kepada kami hal-hal yang akan datang. Jelaskan kami nubuatan-nubuatan yang dahulu. Beritahukan semuanya itu. Terus dia bilang, bertindaklah. Ayat yang ke-23b. Bertindak sajalah. Biar secara baik maupun secara buruk. Supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Supaya kami tercengang melihat tindakanmu itu. Ayat 24. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada. Dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Nah, saya baca terus. Kita lompat ayat 25 karena dia berbicara tentang bagaimana Tuhan bilang, aku menggerakkan orang dari sebelah utara. Dia berbicara tentang Babel, dia berbicara tentang Raja Babel yang akan datang memusnahkan Yerusalem. Ya. Ayat 26, siapakah yang memberitahukannya dan dari mulanya sehingga kamu mengetahuinya. Dan dari dahulu sehingga kamu mengatakan benarlah dia. Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Jadi dia berbicara tentang kamu semua nggak ngerti apa yang akan terjadi. Kamu pikir kamu nabi, kamu bernubuat, kamu punya firman, tapi saya lagi gerakkan raja dari utara untuk menghancurkan kamu. Ayat 28, apabila aku melihat berkeliling maka tidak ada seorang pun di antara semua mereka ini tidak ada dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Jadi lihat, perbuatan-perbuatan kita itu kayak berhala. Saudara tahu kita hidup di abad modern, saudara tahu betapa banyak berhala yang kita buat di dunia ini. Orang bertindak teknologi maju, saya tidak anti teknologi, saya tidak anti dengan kemajuan pembangunan, dengan semua tidak. Tapi itu semua buatan tangan manusia tanpa Tuhan. Itu berhala. Kalau kau nggak hati-hati, kau akan menyembah itu. You worship the system of this world, you worship money, you worship fame, you worship semuanya itu. Why? It becomes your focus. Lu mau ke situ karena you pikir itulah keberhasilan, itulah tujuan hidup kita. Tidak ada salahnya kita sampai di situ. There's nothing wrong dengan berhasil, dengan sukses, dengan mendapat banyak uang. Tidak ada salahnya. As long as kita tahu bahwa itu semua ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk kita memberitakan Injil. Tidak masalah. Tetapi kalau itu cuma kok menjadi perbuatan tanganmu sendiri, kau menjadi Allah. Dia bilang, lakukanlah buruk dan baik supaya kami tercengang. Dan betapa buruknya apa yang kita lakukan saat ini. Sudah perhatikan apa yang terjadi di dunia. Betapa buruknya yang lagi terjadi. Jadi Tuhan bilang, bertindaklah serampangan, baik serampangan, buat aja. Kita lihat apakah kau Allah. Dan it shows us bahwa kita bukan Allah. But man tidak pernah sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu Allah. Dia perlu Roh Kudus. Dia perlu Tuhan.
Itu kenapa sekali saya katakan perjanjian baru ini cuma di situ. Intinya cuma di situ. Kau sebagai surat Kristus, orang yang diutus Allah dipisahkan, dikhususkan untuk melayani engkau menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak disampaikan melalui buku, melalui pengajaran, tapi melalui hidup seseorang. Seorang hamba yang sudah dipanggil, seperti kayak Yesus dipanggil untuk memberitakan Injil kepada kita. Dia akan mengambil muridnya yang dia sudah kuduskan untuk memberitakan Injil kepada engkau. Ketiga, dia yang memberitakan Injil itu perlu Roh Kudus. Karena cuma Roh Kudus yang bisa menulis itu. Dan engkau yang adalah surat Kristus perlu menyediakan hatimu untuk bisa ditulis. Itu saja, Bapak Ibu sekalian. Itu saja perjanjian baru. Roh Allah membuat selubung itu terangkat sehingga hati orang berbalik kepada Tuhan dan hati itu bisa disingkapkan melihat firman Tuhan dan firman Tuhan bisa ditulis oleh Roh Allah sehingga dia dengan muka yang tidak berselubung dapat memandang kemuliaan Tuhan. Itu 2 Korintus 3, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita mengerti pentingnya Roh Kudus, seperti sudah katakan tadi, please Bapak Ibu sekalian, jangan lagi menilai kebenaranmu dari apa yang kau bisa lakukan dan kau tidak bisa lakukan. Memutihkan sehelai rambutmu saja tidak bisa. Kita tidak bisa memutihkan sehelai rambut kita saja. Jadi kenapa engkau berpikir engkau bisa melakukan firman Tuhan tanpa Tuhan? So kalau engkau gagal dalam melakukan firman, bukan masalah kau yang gagal. Bukan masalah kau tidak berhasil, kau kurang sungguh-sungguh, kau kurang komit. Bukan. Masalah Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Roh Kudus mundur, Roh Kudus berhenti. Jadi itu kenapa Bapak Ibu sekalian, kalau kau melakukan sesuatu yang tidak berkenan, jangan merasa kebenaranmu berkurang. Kebenaranmu itu datang dari Roh Kudus. Engkau tidak lebih benar kalau kau melakukan firman Tuhan. Dan engkau tidak lebih benar, tidak kurang benar kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan. Cuma satu, tidak ada anugerah. Roh Kudus mundur. Itu yang harus menjadi perhatianmu. Nah, bagaimana Roh Kudus bisa kembali? Roh Kudus hanya perlu damai sejahtera. Makanya, kalau keadaanmu tidak bisa merubah kebenaranmu, maka seharusnya damai sejahtera pun tidak bisa dipengaruhi dengan keadaanmu. Pada waktu kau lagi baik, lagi bersemangat, berapi-api, damai sejahteramu tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang, tidak boleh bergerak, tetap aja damai. Kalau kau tidak berapi-api, kau lagi melempem, kau lagi merasa kayak tidak bersemangat, kayak kehilangan api, kehilangan, damai sejahteramu pun tidak berkurang. Kalau doamu dijawab, bukan damai sejahteramu bertambah. Kalau doamu tidak dijawab, belum dijawab, juga damai sejahtera tidak berkurang. Kalau keadaan baik, lagi banyak uang, damai sejahtera tidak bertambah. Kalau keadaan tidak ada uang, kurang uang, damai sejahtera tidak berkurang. Your peace cannot be determined dengan keadaanmu. Karena kebenaranmu tidak ditentukan dari keadaanmu. Semua ditentukan dari kehadiran Roh Kudus. So if Holy Spirit ada dalam hidupmu, kau harus jaga damai sejahtera itu. Kau harus jaga sukacitamu. Kau harus jaga kasihmu. Kau harus jaga kesabaranmu. It's in your disposal. Engkau bisa melakukan itu. God will not ask something that you cannot do. That's your part. Itu Tuhan tidak akan lakukan. It's your part. It's bagianmu untuk tetap setia, untuk tetap murah hati, untuk tetap baik, untuk tetap lemah lembut, untuk tetap menguasai diri. Haleluya. Itu kenapa Tuhan bilang, harta yang kita miliki berada dalam bejana tanah liat. So Bapak Ibu sekalian, bejananya ini, hartanya yang ada di dalam sini. So, bejana tanah liat kita ini tidak pernah jadi lebih baik. No, bejana tanah liat tetap tanah liat, tetap berasal dari bumi, tetap masih dari debu tanah. Dia masih perlu makan, masih perlu minum, masih perlu keluarga, masih perlu punya anak, masih perlu punya istri, suami, masih perlu punya masa depan, itu bejana tanahmu. Kalau orang buat kesalahannya tuh, iya karena bejana tanahnya dia masih bejana tanah, makanya dia masih bisa buat kesalahan. But thank God, hartanya itu di dalam, hartanya itu ada di dalam, bukan bejana tanahnya itu harta.
Jadi kenapa engkau hakimi bejana tanah itu? Kenapa kau lihat kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan orang? It's just bejana tanahnya. Kita harus lihat harta yang ada dalam dirinya. Itu Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Haleluya. Akhirnya kita sampai ke 2 Korintus 5. Karena harta itu ada di dalam diri kita. Dan bejana tanah itulah, harta itu adalah bejana tanah. Itulah tubuh kita. Makanya dia bilang, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena apa yang kau lihat, itu cuma bejana. Dan bejana itu dari debu tanah. Tidak ada kemuliaannya. Makanya jangan heran di dunia ini tidak ada kemuliaan. Jangan heran kalau di dunia ini penuh dengan berbagai macam yang tidak baik dan yang tidak mulia. Karena memang dunia ini berasal dari debu tanah. Nah, coba kita sekarang lihat ke 2 Korintus 5. Di 2 Korintus 5 ini, sesuatu yang saya ingin perlihatkan kepada saudara. Karena kami, ayat 1, tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan oleh hidup. Jadi sudah lihat bahwa selama kita masih pakai bejana tanah ini, kita merasakan beratnya tekanan itu. Kita masih jauh dari Tuhan. Makanya kita selama pakai debu tanah ini, kita masih telanjang. Kita masih telanjang. Dan ketelanjangan itulah yang saudara harus tutupi. Tutupi dengan kemuliaan Tuhan. Tutupi dengan hadirat Tuhan. Makanya debu tanah ini dia akan telanjang kalau tidak ada hadirat Tuhan. Dan kalau tidak ada hadirat Tuhan, dia telanjang, maka dia bisa diakses oleh yang tidak baik. Itu kenapa kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Tidak bisa hidup di luar hadirat Tuhan. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, kita kalau hidup di luar hadirat Tuhan, maka hal-hal yang fana, yaitu hal-hal yang terbuat dari debu tanah, yaitu ketelanjangan kita akan muncul. Dan itu berbicara tentang kelemahan kita. Makanya waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mata mereka terbuka dan mereka melihat mereka telanjang. So, ketelanjangan itu memperlihatkan bagaimana kita sadar keadaan kita. Kita sadar akan keberadaan kita. Kita bukan sadar akan keberadaan Allah. Kita sadar akan keberadaan kita. Jadi ketelanjangan kita ini hanya bisa ditutupi dengan hadirat Tuhan. Karena kalau hadirat Tuhan ada, kesadaran kita ada pada Allah, bukan pada diri kita. Ya, tapi kalau kita tidak ada hadirat Tuhan, maka kesadaran ada pada kita. Keadaan kita yang kurang, keadaan kita yang bermasalah, keadaan pekerjaan kita, keadaan keluarga kita, keadaan yang belum terjadi, yang akan terjadi, semua yang fana, kita mulai sadar kepada hal-hal yang fana. Kita tidak perlu sadar akan hal yang fana, hal-hal yang fana itu ada. Dan makanya dia bilang selama kita masih memakai kemah yang lama ini, tubuh duniawi ini, tubuh jasmani, tubuh yang fana, bejana tanah liat ini, kita merasa beratnya tekanan, kita mengeluh karena beratnya tekanan. Makanya saudara tidak usah heran akan tekanan-tekanan yang saudara alami. Selama engkau berada dalam tubuh ini, engkau masih jauh dari Tuhan. Engkau akan merasakan beratnya tekanan. Jadi jangan saudara kaget dengan tekanan-tekanan yang dilalui. Penderitaan yang kita lalui. Saya sudah jelaskan kemarin, karena bejana dari tanah liat, makanya kita diserahkan kepada maut. Kita dibuang, kita dihempaskan, dikhianati, ditinggalkan. Kita diserahkan kepada hal-hal yang tidak enak, yang menderita, supaya kita tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang lahiriah, supaya kesadaran kita tidak ada di dalam hal-hal lahiriah ini. Semua yang ada dalam hal lahiriah ini, itu semua pasti memberikan tekanan. Ada pressure-nya, ada
ada beban di hal-hal yang fana dan lahiriah itu. Makanya jangan kita mengeluh dan mengatakan, aduh beratnya ini hidup, aduh kenapa hidup ini susah ya, kenapa masalah ini tidak selesai-selesai. Kalau kau katakan itu, kau nggak mengerti itu ayat. Ini ayat Tuhan sudah bilang kok, bahwa selama kita hidup dalam tubuh ini, kita merasakan beratnya tekanan. Kenapa? Karena kita masih jauh dari Tuhan. Beratnya tekanan itu membuktikan bahwa kita masih jauh dari Tuhan. Makanya kita cari Dia. Kita terus menempel ke Tuhan, melekat ke Tuhan. Bukan kita, tapi Tuhan yang akan menarik kita ke Dia. Bukan kita yang mencari Tuhan. Dia yang menarik kita. Kita mengikuti itu dengan mencari Dia. So, mencari Tuhan, menantikan Tuhan, itu adalah bagian dari partisipasi kita di dalam mengikuti Roh Kudus. Roh Kudus itu pasti berbicara. Roh Kudus itu pasti memiliki, dia pasti rindu, dia pasti ingin dekat dengan saudara. Nah, kita cuma bagaimana menyelaraskan, bagaimana mengikuti dia. Nah, itulah yang namanya kita mencari Tuhan. Kita menginginkan dia, kita menantikan dia. Itu semua bukan kita, tetapi respons kita terhadap Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Nah, ketelanjangan kita juga selain berbicara soal kesulitan, bicara soal kelemahan kita, kefanaan kita, itu juga berbicara bahwa berarti semua itu bisa binasa. Semua itu berarti fana, tidak kekal. Jadi kita jangan kaget kalau itu hilang. Kita jangan kaget kalau itu tiba-tiba berkurang. Kita jangan kaget kalau harta kita tiba-tiba berkurang. Tidak usah juga kaget kalau tiba-tiba bertambah. Tidak usah juga kaget kalau tiba-tiba dia pergi dan tiba-tiba dia datang kembali. Tidak usah kaget. Itulah tanda daripada kefanaan. Tanda daripada sifat daripada bejana tanah liat ini. Nah, satu-satunya kita bisa hadapi kekurangan dari bejana tanah liat ini, kita harus tutupi yang fana ini dengan hidup. Kita harus tutupi dia dengan hadirat Tuhan. Makanya sekali lagi, ini cuma hanya semakin menekankan pentingnya Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus adalah roh kebenaran, kebenaran menghasilkan damai sejahtera. Jadi kalau saudara mau Roh Kudus bekerja, terus berada di dalam damai sejahtera. Terus berada dalam ketenangan dan ketentraman. Tidak usah sakit hati sama orang, tidak usah kecewa sama orang, tidak usah, karena itu semua bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu pasti mengecewakan, semua yang yang serba terbatas, serba kurang, serba tidak bisa. Ya, apa gunanya kita mengharapkan penghiburan dari bejana tanah liat? Apa gunanya kita mengharapkan kesenangan dari bejana tanah liat? Ya tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Tetapi kenapa kita mesti kecewa kalau itu tidak terjadi? Kenapa kita mesti sakit hati? Kenapa kita mesti merasa ditinggalkan, merasa tidak enak karena diperlakukan hal-hal yang tidak baik itu? Kenapa? Karena itu tidak ada gunanya. Itu semua adalah bagian daripada tanah liat ini. Tidak perlu kita respons, tidak perlu kita bereaksi ke situ. Karena kita bukan lagi berasal dari tanah liat ini. Kita sudah punya harta yang lebih baik. Seperti saya katakan kemarin, itu kenapa kita merelakan segala hal. Kita mau direndahkan, kita rela. Kita diinjak, kita dikesetin, karena kita punya harta yang lebih baik. Kita tidak mau damai sejahtera itu hilang, kita tidak mau harta itu rusak, kita tidak mau Roh Kudus itu meninggalkan kita, karena kita sudah tahu yang bisa menghadapi semua ketelanjangan itu, kefanaan itu adalah Roh Kudus. Makanya di ayat yang kelima dia bilang, ini yang kemarin saya tekankan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang menurunkan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah mengaruniakan roh kepada kita, Allah yang mempersiapkan kita untuk menerima semua yang dia janjikan, dan dia berikan roh itu kepada kita sebagai jaminan dari semua yang telah dijanjikan itu. Allah mempersiapkan semua yang dijanjikan kepada kita. Coba kita buka Efesus 3:20. Kemarin saya cuma kutip ayatnya, tapi sekarang saya ingin kita buka. Bagi dialah yang dapat melakukan
jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Koma, mari kita baca sama-sama. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Siapa kuasa yang bekerja dalam diri kita? Roh Kudus. Roh Kudus bisa mengerjakan, dia bilang, melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Bagi dia yang sanggup melakukan, yang sanggup mengerjakan, lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Sesuai seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. So, it's yang membuat alam bekerja melebihi daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Itu Roh Kudus dalam diri kita. Maka dia bilang, dia memberikan, Allah mempersiapkan semua yang dia janjikan bagi kita. Dan dia berikan Roh Kudus sebagai jaminan. Jaminannya Roh Kudus untuk menyediakan semua apa yang Allah janjikan bagi kita. Baik saya katakan, you think so much. The greatest things yang kita bisa pikirkan, the greatest thing that you can think, your imagination, your wildest dreams, your desires of your heart, ya sebesar-besarnya itu, ya apa yang Allah sediakan jauh lebih besar daripada itu. It's even bigger daripada itu semua. You cannot outthink God. You cannot outgive God. You cannot out imagination God. You cannot out everything in God. He is lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi apa yang dia sediakan bagi engkau, percayalah dia. Dia tidak mati di kayu salib dan berikan Roh Kudus untuk sesuatu yang kecil. It's so great. Begitu besar yang dia ingin lakukan dalam dirimu. Begitu besar. Semua sudah tersedia, semua sudah dia janjikan, sudah ada. Dan dia berikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang bekerja melakukan lebih daripada apa yang kau doakan dan pikirkan. So, bukan masalah engkau tidak punya firman. Masalah ada tidak Roh Kudus yang bisa bekerja dan membuat semua itu terjadi. Mari kita lihat ke Yudas. Di Yudas 1, Yudas cuma ada pasal 1. Dan apa yang terjadi? Saya mau saudara lihat tentang orang-orang ini. Orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Ya. Di ayat ke-17, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Dia bilang, tetapi kamu saudara-saudaraku, ayat 17 yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek yang hidup menurut hawa nafsu mereka. Dalam bahasa Inggris dia bilang, there shall be mockers walking after their own ungodly lust. Jadi pengejek, mockers. Orang yang berargumentasi, berdebat, yang menyindir, yang mengata-ngatai, yang menggosipkan, yang berbicara yang tidak baik, yang menjatuhkan. Akan ada orang-orang seperti itu. Mereka hidup ungodly lust. Bukan hawa nafsu kefasikan. Hawa nafsu mereka itu ungodly. Sesuatu yang tidak ilahi. Perhatikan ayat 19. Mereka adalah pemecah belah. Lihat, maka setiap kali dalam jemaat terjadi perpecahan, you have to understand, ada nafsu yang ungodly. Ada nafsu yang jahat, ada mockers, penghujat-penghujat, pengejek-pengejek, orang-orang yang berbicara yang tidak baik. Yang kita suka sebut hoax, sebenarnya juga bukan. Karena kan hoax tidak sepenuhnya salah, pasti ada benarnya. Saudara tahu yang namanya palsu, itu pasti tidak mungkin 100% palsu. Pasti ada sedikit asli. Saudara tahu Rolex palsu, bentuknya persis sama, tapi tidak asli, tidak palsu. So palsu doesn't mean dia 100% berbeda. It means dia mirip, ada benarnya, tapi tidak semuanya benar. So there are people always talking sedikit aja tentang kau. Mungkin benar kau salah, mungkin benar kau tidak, kau cacat, kau bercela di sini. Tetapi and then dia blow up itu, dia buat itu menjadi masalah. Itu namanya pengejek, itu namanya pencemooh, itu namanya mockers.
Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. You see that? Di mana ada perpecahan, di mana ada berita-berita tidak baik, di mana ada argumentasi, di mana ada mulai omong-omong, bisik-bisik di belakang, bisik-bisik apa semuanya, di situ tidak ada Roh Kudus. Maka dia bilang mereka hidup tanpa Roh Kudus. Mungkin saudara anggap itu biasa. Oh, kita kan punya firman Tuhan, sudah tidak apa-apa. Yang tidak punya Roh Kudus kan ada firman Tuhan. Hei, firman Tuhan tidak berguna kalau tidak ada Roh Kudus. Kenapa? Semua yang Allah sediakan, jaminan yang membuat itu muncul, yang membuat itu ada, cuma satu, Roh Kudus. Haleluya. Kemudian di ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi imanmu, doamu hanya bisa dilakukan di dalam Roh Kudus. Haleluya. Ayat 6, 2 Korintus 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi tubuh ini yang menghalangi kita untuk bisa tinggal tetap dekat dengan Tuhan. Itu kenapa kita harus continue. There is an effort. You need an effort. Not you yang menyebabkan itu terjadi, but your cooperations dengan Roh Tuhan yang selalu menarik engkau mendekati Dia. Kita berusaha untuk menetap pada Tuhan dalam keadaan yang lahiriah ini. Kita berusaha menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga ayat 9, kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang peroleh apa yang patut diterimanya, sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara bisa lihat di situ yang disebut baik dan jahat, bukan kita lakukan ini, pelayanan, lakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, bukan. Itu bagus pelayanan lakukan, tapi bukan itu maksudnya melakukan apa yang baik dan jahat. Baik dan jahat adalah saudara berusaha menetap tidak sama Tuhan. Baik di dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini, kita belajar harus berkenan. Dia bilang, seperti dikatakan di ayat 9, kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Kami berusaha berkenan kepada Tuhan. Baik sewaktu kami ada dalam tubuh yang fana ini, maupun waktu kami ada di luarnya. Same thing. Kalau kau gagal dekat dengan Tuhan dalam tubuh yang fana ini, kau juga akan gagal dekat dengan Tuhan di luar tubuh yang fana ini. Karena baik di dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini, kami berusaha. There is an effort. There is a cooperation antara engkau dengan Roh Kudus to come close to you. Roh Kudus pasti ngomong. Dia pasti akan bilang. Kalau dia punya suara, kau bisa dengar. Dia akan bilang, I guarantee you. Semua janji Allah itu, semua yang disediakan Allah yang begitu besar, yang tidak kau bayangkan, pikirkan, tidak pernah muncul dalam hatimu. I guarantee itu semua akan terjadi. But you have to live by the Holy Spirit. Tidak bisa kau hidup tanpa Roh. Itu kenapa dalam segala hal kita berusaha. It's in your disposal. Mari kita lihat terakhir di Roma. Ya, sabar. Kita lihat di Roma 12 ayat 8. Ayat 18, sorry. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu bergantung padamu, is in your disposal, berada dalam dominion kau, berada dalam kekuatan kau, berada dalam otoritas kau, dalam kuasa kau, kemampuan kau, dalam ukuranmu, dalam limitmu, is in your disposal. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kalau di luar kemampuanmu, di luar dominionmu, di luar otoritasmu, orang itu tidak mau hidup damai, jauhin dia.
Jadi kita hanya berusaha apa yang dalam kita punya disposal, apa yang berada di dalam kita punya dominion, apa yang berada dalam kita punya batasan, dalam kekuasaan, dalam kemampuan kita. Itu yang Tuhan tuntut. Di luar itu Tuhan tidak bisa Tuhan tuntut, karena memang bukan kita. Tapi sekali lagi, apapun yang kita dapat lakukan, sebenarnya itu cuma respon kita, korespon kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang pertama gerakan, karena Roh Kudus selalu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Roh Kudus selalu menggerakkan kita untuk mengasihi, Roh Kudus selalu menggerakkan kita untuk bersukacita, Roh Kudus selalu menggerakkan kita untuk berdamai, untuk sabar, untuk setia, untuk baik, untuk lemah lembut, untuk murah hati, untuk menguasai diri. It's his fruits. Nah, dia yang gerakan itu, nah kita korespon, kita cuma sedapat-dapatnya because it's in our disposal, it's in our dominion, our limit. Kita ikuti itu. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Maka di Roma 14, di Roma 14 bilang begini, sebab itu marilah kita mengejar, ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita kejar apa yang mendatangkan damai. Ya, makanya kita hormati orang, dengarkan orang, anggap orang punya pendapat berharga, anggap yang lain itu lebih penting dari kita. Jangan buat dirimu seakan-akan kau lebih hebat dari mereka. Kita tidak mengangkat diri kita merendahkan diri kita. Kita jadi pelayan. Kita mengutamakan orang lain dari diri kita. Kejarlah apa yang mendatangkan damai. Because it's in your dominion, in your domain, in your limit, in your authority, in your disposal. Dan yang berguna untuk saling membangun. Apa yang berguna untuk saling membangun? Kita tegur orang, kita marahin orang, ya, kita marah-marah orang, kita hardik orang, kita maki-maki orang, nggak berguna. Tidak akan membangun. Makanya kita harus mencari apa yang membangun. Bapak Ibu sekalian, karena khotbahnya terlalu panjang, terpaksa kami putuskan, kita bagi dua, dan kita akhiri khotbahnya, dan saya akan lanjutkan di minggu depan. Karena terlalu panjang, jadi kita harus bagi dua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mengambil persembahan. Saya berdoa supaya saudara selalu aktif, selalu responsif, selalu korespon, selalu comply kepada Roh Kudus. Dan tidak ada yang lebih penting selain daripada memberi. Bapak Ibu sekalian, tidak usah tanya Tuhan, apakah saya harus beri atau tidak. Roh Kudus selalu memberi. Ya, it's the nature of God. God is a God of giving. He likes to give. He likes to bless. He likes to release. So if you follow his footsteps, if you comply, if you correspond to him, if you allow him to lead you, maka engkau pasti memberi. Orang yang suka memberi, orang yang suka melepaskan haknya, melepaskan bagiannya, karena Tuhan seperti itu. Dia menjadi hamba, dia menjadi pelayan, dia meninggalkan surga, dia meninggalkan semuanya, kemuliaannya, kesetaraannya dengan Allah. Dia tidak pertahankan, dia lepaskan semuanya. So God is like that. He is God. Kalau kau berjalan dengan dia akan bawa engkau seperti itu. You don't have to ask, apakah saya harus begitu? Tidak. Dia pasti menggerakkan kau ke situ. You just have to follow, comply. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita. Sudah ada rekening, jemaat di depan layar saudara. Mari kita memberi, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menembus hati kami, merubah kami. Sebab Tuhan kami tahu kami tidak mampu merubah diri kami. Kami cuma bisa menyediakan hati kami. Kami cuma bisa Tuhan comply, kami bisa korespon, mengikuti. But Lord, kami bisa rela, kami bisa, itu saja yang kami bisa lakukan. Merendahkan hati kami, membuka hati kami. Tuhan, tapi sisanya Kau Tuhan. Tulislah firman-Mu, tulislah supaya ini menjadi bagian dari diri kami. Supaya kami
menjadi bagian daripada firman-Mu. So your word become our life. Supaya firman-Mu menjadi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi. Dan Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berikan persembahan ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Dan mari kita semua yang sudah percaya sama-sama katakan, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, selagi kita memberikan ini, ada ini, mari kita lakukan pengakuan iman kita. Saat kami memberi persembahan hari ini, kami mempercayai Tuhan atas pekerjaan, bahkan pekerjaan yang lebih baik, kenaikan gaji dan bonus, keuntungan penjualan dan komisi, rumah yang menyenangkan, kepemilikan lahan dan warisan, bunga dan pendapatan, potongan harga dan pengembalian, menerima cek melalui pos, hadiah-hadiah dan kejutan, keajaiban keuangan, hutang terbayar lunas, pengeluaran berkurang, berkat dan peningkatan. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan bagi semua kebutuhan keuanganku, sehingga aku memiliki lebih dari cukup untuk dipersembahkan bagi kerajaan Allah dan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian, kita tutup ibadah kita. Bapa di surga, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, siapapun juga di rumah, dimanapun mereka berada, di jalan, dalam perjalanan, di tempat-tempat yang dimana mereka lagi istirahat saat ini, atau mungkin lagi menikmati awal minggu ini bersama-sama dengan Engkau. Lord, bless them in the presence of God, with new strength, with new joy, new hope. Tuhan, karena kami tahu semua datang dari Engkau. We give thanks untuk semua sukacita yang kami miliki di bumi ini, because it's all berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa, kami mau tutup ibadah kami, dan kami mau tutup doa ini seperti dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, carilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Angkat tangan, arahkan hati kepada Tuhan, terima berkat-berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan berikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera, rahmat, berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan, pengurapan dari Roh-Nya yang kudus kiranya tinggal tetap menyertai engkau dan semua dari hari ini kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin. Bapa